ini saya akan menjelaskan oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembuahan pada ovum ke ovarium yang terjadi pada perempuan. Yang pertama ada oogonium. Oogonium yaitu sel diploid kecil yang merupakan sel induk gamet betina, yang mana fungsinya pada janin perempuan, oogonium akan matang dan membentuk folikel primordial. Kemudian, oogonium akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer adalah sel telur yang belum matang yang terjebak dalam meiosis 1 dan tidak matang menjadi oosit sekunder yang setelah pubertas. Fungsinya merelekasi DNA dan memulai pembelahan meiosis pertama. Dan oosit primer itu akan menghasilkan badan polar primer dan oosit sekunder. Badan polar primer adalah hasil dari pembelahan pertama oosit yang tidak simetris, yang mana fungsinya untuk menjaga keseimbangan kromosom meskipun tidak terlibat langsung dalam perkembangan embri setelah pembuahan. Kemudian oosit sekunder adalah sel telur yang ukurannya lebih besar dan melepaskan dari ovarium ke tuba Fallopi. Kemudian ada badan polar. Badan polar yaitu sebuah sel haploid kecil yang terbentuk pada saat yang sama sebagai sel telur pada oogenis. Yang mana fungsinya menjamin kromosom haploid, menjaga sitoplasma dan produk sampingan meiosis. Kemudian ada ootit. Ootit adalah sel telur yang dihasilkan pembelahan meiosis pada oosit 1 dan akan berkembang menjadi sel telur yang matang. Kemudian ada ovum. Ovum adalah sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Oke. Selanjutnya itu ada spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembuahan pada sel-sel laki-laki. Yang pertama ada spermatogonium. Spermatogonium adalah sel induk sperma yang berfungsi untuk mempertahankan spermatogenesis dan menghasilkan sel-sel yang berkembang menjadi spermatozoa. Kemudian, spermatogonium akan menghasilkan spermatosis primer, yang mana sel diploid yang merupakan hasil pertumbuhan dari spermatogonium, yaitu sel germinal yang belum matang, yang mana selanjutnya ada spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder merupakan sel haploid lebih kecil dari spermatosit primer dan memperlihatkan butiran kromatin kasar dan sisterna, retikulum, endoplasma kasar yang melimpah. Selanjutnya itu ada spermatid. Spermatid adalah sel haploid yang terbentuk dari pembelahan meiosis kedua dari spermatosit dan akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Dan yang terakhir itu ada spermatozoa. Spermatozoa adalah bagian dari sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk membuahi sel telur dan membentuk embrio. Selanjutnya ada gambar sperma. Gambar sperma ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian kepala, dan yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian ekor. Yang pertama itu ada aklosom. Aklosom adalah organel membran yang terletak di bagian depan kepala sperma yang berfungsi untuk membantu sperma membuahi sel telur. Dan yang kedua itu ada nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Dan yang ketiga itu ada leher sperma. Leher sperma adalah bagian sel sperma yang terletak di antara kepala dan ekor dan fungsinya sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Dan yang ketiga ada mitokondrio. Mitokondrio adalah organel sel yang terbentuk bulat atau oval yang berfungsi menghasilkan energi kimia untuk sel. Dan yang terakhir itu ada ekor. Ekor ini adalah bagian dari sel sperma yang berfungsi sebagai alat gerak untuk membawa sperma menuju sel telur. Selanjutnya ada gambar ovum struktur. Ovum struktur yang pertama itu ada nukleolus, yaitu struktur bulat yang ditemukan di dalam nukleus sel yang berfungsi utamanya adalah untuk memproduksi dan mengangkut primosum sel. Dan yang kedua itu ada plasma membran atau Vettelin membran, yaitu
selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan sel dari lingkungannya. Dan yang ketiga ada Free-Vitelline space, yaitu ruang yang berada di antara zona flusida dan membran sel telur yang telah dibuahi atau oosit. Dan selanjutnya ada corona radiata. Corona radiata adalah lapisan sel yang mengelilingi zona eplusida oosit sekunder. Dan selanjutnya juga ada nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Dan selanjutnya ada sitoplasm. Adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam sel dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Dan yang ketiga ada zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan tebal yang mengelilingi sel telur dan embrio awal pada mamalia. Fungsinya yaitu sebagai perlindungan, pembuahan, pengenalan gamet, komunikasi, dan pencegahan polispermia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Melinda Lestari dari BKM 1 dengan NIM 14245608. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan dimulai pada indung telur di mana ovarium atau sel telur yang matang yang dihasilkan ovarium akan menghasilkan ovarilisasi sehingga melepaskan oosit sekunder menuju tuba falopi. Ketika tuba falopi ini bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan yang disebut fertilisasi dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu dari sel telur, kemudian terjadi pembuahan, kemudian pada hari ke-1 itu membentuk zigot, dan pada hari ketiga itu menjadi 4 zigot, dan pada hari ke-4 itu membelah lagi menjadi 15 zigot. Kemudian pada hari ke-5 menjadi 5, 6 sampai 7 zigot. Kemudian timbullah menjadi blastosit, tahap akhir perkembangan embrio. Kemudian pada hari ke-8 dan ke-9 embrio sudah menempel di dinding rahim, tahap awal perkembangan sel telur oleh sperma. Kemudian di sini ada rahim. Rahim adalah tempat berkembangnya janin setelah fertilisasi. Kemudian yang terakhir itu ada lapisan rahim. Lapisan rahim adalah lapisan yang melapisi dinding rahim dengan mendukung perkembangan embrio. Oke, next saya akan menjelaskan proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Yang pertama itu ada enzim dalam akrosom yang berfungsi untuk mencerna zona plosida dan melarutkan dinding sel. Kemudian membran plasma ovum yang berfungsi untuk nutrisi dan zat beracun ke luar sel. Kemudian ada zona flusida. Zona flusida berfungsi untuk menghalang pembuahan antar spesies, menghalangi sel telur dan embrio, mengatur interaksi antar sel telur dan sperma. Kemudian ada badan basal sperma, yang mana badan basal sperma ini berfungsi untuk perkembangan praimplantasi embrio. Kemudian ada granula sperma. Granula sperma adalah komplikasi yang bisa terjadi sterilisasi pria dengan memotong dan mengikat vas deferens. Kemudian yang terakhir itu ada sitoplasma ovum, yaitu tempat terjadinya reaksi kimia untuk membongkar dan menyusun zat-zat seperti pembentukan energi, sintesis asam lemak dan protein, serta lain-lainnya.